Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Nasib TV. Obrolan seputaran orang-orang yang lagi pening dan juga lagi pusing. Kali ini gue ditemenin sama orang yang sering pusing juga nih. Orang yang sedang merintis usaha, karir, yang mana sedari dulu sampai sekarang jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, dan nggak bangun-bangun dia nggak tahu kapan. Ini adalah Jack Moggers, guys. Seorang pemain drama, pembaca puisi, pemain gitar, yang sekarang beralih profesi mau jadi pedagang aja. Di mana ini namanya? Warung milenial. Warung milenial yang tepatnya berada di Jalan Endro Suratmin. Kalau kita dari Karang itu sebelum pom bensin UIN, sebelah kiri jalan ya gak? Sebelah kiri jalan. Jadi ya kita coba mengadu nasib bukan nasib TV tapi ngadu nasib dan ngadu rezeki ya di warung milenial. Mengadu nasib dan mengadu rezeki, bukan pasrah ya. Berarti lu mengadu ini masih memperjuangkan inilah ya. Oh, tentunya. Memperjuangkan apa yang harusnya sudah terjadi. Karena itu tadilah, kalau pasrah nggak ada perjuangan, udah diem gitu aja. Tapi sebenarnya kenapa lu beralih jadi pedagang sementara lu ini kan entertain? Lu seorang seniman, seorang pencipta lagu, seorang pembuat video. Kenapa lu nggak fokus ke situ dulu lagi? Atau istilahnya apa yang terjadi dengan karya-karya lu ini? Mandek, macet, apa emang lu gagal jadi artis? Jelaskan. Aduh, bingung nih menjelasinnya kalau ada soalnya ini udah urusan perut. Ya jadi mungkin diceritakan dari awalnya dulu ya Kak ya. Memang selama ini saya aktif di berkesenian. Kalau kata si Baga mungkin terlalu berlebihan dia. Saya masih awal baru kalau untuk di dunia teaternya sendiri masih baru belajar. Tapi kalau sekarang ini aktif di main konten, konten lagu, kemudian mempublikasikan karya-karyanya di aplikasi musik yang sekarang ini Juk, Spotify ya, seperti itulah kira-kira, sambil melukis. Jadi gak kenapa kalau ditanya dari orang yang suka atau cenderung di bidang kesenian tiba-tiba bisa banting setir atau beralih ke dunia kuliner, bisnis kuliner yang ya tentu saja masih sangat baru gitu. Dunia yang sangat baru bagi saya pribadi, tapi ya keren-keren. Jadi saya melihat keadaan ini sendiri gak, keadaan yang sekarang ini terjadi di tanah kelahiran kita, Lampung tentunya. Untuk ini saya pribadi ya, saya nggak berbicara dengan maestro-maestro seni yang lain. Ini saya pribadi bergelut di bidang senian, khususnya saya di lukis mural atau membuat konten musik, pencipta lagu, kemudian ngamen sana sini mencari rupiah dari kafe ke kafe di zaman yang lagi serba sulit ini gak, dengan yang adanya isu apa berantah lah, penyakit apa seperti apa, kemudian ya tragedi-tragedi aneh di dunia ini yang bergejolak. Tentunya sangat membuat kita ini sebagai pelaku kesenian agak sedikit mengencangkan ikat pinggang.
Jadi secara logika saya berpikir, sedangkan kita ini untuk hidup, untuk menjalani aktivitas sehari-harinya kita perlu ekonomi yang masih berjalan gitu, penuh perputaran ekonomi yang stabil. Akhirnya saya nekat, saya memberanikan diri, berniat pada Allah untuk mudah-mudahan ada rezekinya dengan membuka kuliner di warung milenial di Jalan Endro Suratmin sebelum UIN. Kira-kira begitu ceritanya gak? Jadi banting setir. Jadi penjelasannya itu tadi ya guys. Kalau Jaka ini ya baru pemula awam di umur yang sudah tua masalahnya. Jadi ada sedikit kayak kontroversi. Tapi ini tuanya telat di bidang apa nih untuk bicara tentang usia? Lo tuanya tua di cobaan hidup kali. Giliran udah tua baru berseni main musik. Tapi kayaknya enggak deh. Kalau tampang kayak lo nih orang udah lama dia main musik. Cuman ya namanya musim-musiman, ikut-ikutan. Ada orang bikin lagu, rekaman lagu, orang bikin klip ya, bikin klip. Ya namanya kan aji mumpung aja. Aji mumpung itu bukan berarti mumpung ikutan tenar juga enggak sih. Ya karena ada yang ngebantu aja kan gitu. Cuman kan semua itu bukan jadi patokan kita buat ngubah nasib banget, enggak jadi artis gara-gara lo rekaman lagu lo bakal terkenal ya, enggak semua orang pemain musik ataupun seniman itu begitu. Karena ya itu tadi lah, tetap kita harus ada penghasilan lain daripada musik, daripada seni. Seni kan sifatnya abstrak, tapi kalau jualan makanan kayak gini real pasti harian. Dan yang jadi terlebihnya orang tuh mengenal lo lebih di dunia lukis. Lo udah berapa kali ngelukis tembok dan itu benar-benar berbuah hasil. Hasilnya ini buat dagang gitu. Kalau buat lo ngetrack lagu, nyiptain lagu, ngeband, ngamen cafe itu gua nggak tahu hasilnya, belum pernah lihat kan gitu. Itu sebagai yang katanya pemula beliau ini, pemula di umur yang udah tua. Jadi ya itu tadi lah ya, anggap aja mainan di musik itu. Mainan bukan target total buat dapat duit banyak, enggak. Jadi jangan salah paham juga seperti itu. Walaupun orang banyak deh lainnya pada pengen mau jadi artis gara-gara rekaman. Dan lo waktu sedari muda itu sebenarnya lo terobsesi banget gak sih pengen terkenal di dunia teater, main film, sinetron? Lo dari SMP SMA itu lo pengen banget gak terkenal dulunya? Jadi kalau kita flashback kembali ke masa lalu, ke masa umur masih unyu-unyu, benar gak? Mungkin saya terobsesi waktu itu dengan ikut teater, dengan berminggu-minggu kita buat tenda camping di pasar seni dengan harapan bisa menjadi artis. Wow, jadi artis. Nasib TV, artis di nasib TV kejadiannya. Tapi ternyata persaingan juga kan begitu banyak. Artinya kembali juga itu perjuangan tidak mengelabui hasil. Artinya ada sebagian kawan-kawan kita juga yang tembus ke dunia industri. Alhamdulillah ada mewakili Lampung. Jadi kita banting setir. Kita sekarang berjualan kopi, banting tulang. Nah, jual kopi, jual martabak telur, jual nasi angkringan, yang pasti-pasti aja lah sekarang ini. Dan nggak semua orang yang
berkecimpung di dunia senian tuh harus bener-bener totalitas mencari apa penghasilannya tuh di dunia itu gitu. Kalau memang seandainya lagi kosong proyek seninya ya kenapa enggak begitu mencari di dapur yang lain. Seperti saya terinspirasi loh gak dengan abang-abang seni yang lain, senior-senior saya yang lain di band-band atau seni lukis lain. Kayak misal di Kompares, abang-abang gue itu selain mereka aktif di band, mereka tetap mencari eh, penghasilan lain di luar band gitu. Itu yang menginspirasi saya gitu. Kayak yang lain lah begitu. Misalnya band apa lagi? Pemain atau pemain-pemain musik lain. Whiplash. Basisnya Sabar kan ngelukis juga. Si Bang Sabar itu selain dia ngeband main di seluruh kafe di Lampung ini, dia masih melukis gitu. Ya inspirasi dari mereka lah. Nah tuh si Baga lagi cicipin kopi dari kafenya gue. Merek Gemoy. Warungnya namanya Gemoy. Warungnya namanya Gemoy. Gemoy. Apa itu gemoy itu apa artinya? Lo jelasin dulu lah. Gemoy itu bahasa gaul anak-anak sekarang sih, gua duplikasi. Oke Bang Ato. Terima kasih Bang kedatangannya Bang. Udah mau mampir. Ini salah satu. Gua sedikit promosi ini kawan kita, saudara kita datang jauh-jauh dari Blok 7, Bang Ato. Dia sekarang main atau berbisnis di sound system. Jadi kalau mau sewa sound system itu langsung dengan ownernya ini Bang Ato. Yang ada alamat sound systemnya itu berada di alamatnya di Blok 7 Kampung Sawah. Coba Bang, mungkin ada yang mau diceritain sama kawan-kawan. Oke, ini pertama kali gua berkunjung ke kafe nih. Apa namanya, Bro? Warung Milenial. Warung Milenial. Kalau menurut gua tempatnya sangat-sangat enjoy ya buat kita-kita kongko-kongko, ngobrol, cari inspirasi juga di sini kayaknya dapat sih. Karena tempatnya memang nyaman, strategis dan gampang dijangkau. Harganya anak sekolah banget ya. Harga kampus banget. Ini jadi gua ini recommended nih. Kan anak gua nih ada yang kuliah di sini nih ya. Oh, anak Bang Ato ada yang kuliah di UIN. Nanti daripada anak gua nongkrongnya nggak keren-keren kan. Gua recommended di sini nih. Bisa nongkrong sini ngopi-ngopi, free wifi tentunya. Ya, denger tuh, Falatehan, kawan-kawan, anak-anakku semua. Nanti kalian kalau mau ngobrol, kongko, ada pembahasan tugas, singgah di kedai Milenial. Om Jack. Ya, temuin Om Jack. Lainnya tentunya di sini. Tuh, ada pokoknya mungkin lengkap. Kurang lebih ada 11 UKM di sini, kumpul semua di sini. Jadi banyak pilihannya untuk menu-menu, tinggal dipilih mana sesuai dengan cita rasa, selera. Yang pasti harga sangat terjangkau, hiburan oke. Ini ada artis-artisan nih. Abang siapa ini? Abang Rasif nih. Woi, suaranya oke banget nih. Tadi gua denger dia nyanyi Aerosmith. Mantap. Om Jack ini tadinya mau jadi artis juga, tapi masih dalam proses. Kita doakan mudah-mudahan ke depan impiannya bisa tercapai. Amin. Ya. Oke. Jack, bukan kita nggak mau lama di sini. Aku udah cicipin kopinya. Jos Gandos. Makasih Bang Ato. Oke. Nanti gua janji gua bakal sering sini sama kawan-kawan. Oke. Siap. Oke, sukses buat Jack. Terima kasih Bang Ato. Ya, selamat jalan juga buat Bang Atonya. Yuk, sukses terus Bang. Formalinnya sukses. Hati-hati Bang. Oke guys, tadi ada sedikit gue star kawan baik itu. Sampai di mana tadi ya pembahasannya? Sampai masalah artis. Bukan. Sampai nggak harus kita tetap di track kita harus berkesenian. Kalau seandainya memang project kesenian itu lagi kosong, lagi sepi, atau lagi nggak memungkinkan untuk seminggu ke depan, sebulan ke depan, ya mungkin kita bisa cari alternatif lain di luar sana gitu ya. Bisnis itu nggak hanya kuliner loh, nggak hanya warung. Artinya kalau kita berpikir tentang bisnis ya bisa saja
mungkin jasa banyak lah macam-macam jasa cukur, jasa ojek online. Artinya banyak alternatif pilihan berbisnis di zaman modern sekarang ini. Balik lagi ke nasib TV. Jadi gua masih mau ngebahas tentang perjalanan lo waktu masih muda dulu. Di era namanya obsesi. Gue masih orang muda loh, Gak. waktu itu yang emang nggak bohong ini, gua nonton sendiri Jaka ini pemain teater. Waduh. Iya. Yang waktu itu kendalanya ya mungkin itulah ya, entah ada kesibukan masing-masing. Jadi sebenarnya kendala terbesar orang pengen jadi artis terkenal itu apa sih? Kok sampai dia gagal? Kira-kira apa itu menurut lu? Oke, mungkin sedikit diluruskan ya. Kalau kita berbicara masa lalu, flashback lagi nih, karena saat itu saya bermain di teater pentas di Taman Budaya itu kalau nggak salah di tahun 2002. Tahun 2002 saya tampil perdana di Taman Budaya, kemudian lanjut ke 2003, 2004, 2004 mewakili Lampung dalam Festival Krakatau. Itu sebenarnya ini mau bocoran. Memang belum ada arah-arahan untuk kita mau jadi artis atau apa, belum ada. Cuma artinya kita suka banget dengan dunia seni. Saat itu memang kebetulan awal bersenian kita kenalnya dunia teater. Saat itu Bang Edi yang ngajarin kita untuk teater, ya berani pentas, ya cuma gimana bisa kumpul-kumpul dengan kawan gitu aja. Kemudian mengeluarkan ide-ide hobi di bidang kesenian. Nggak lebih, nggak jauh ke situ. Tapi kalau untuk saat itu pengen jadi artis terkenal. Itu kalau saya ingat, saya saat coba-coba main di dunia musik dari teater, cobalah ke dunia musik. Saat kalau nggak salah waktu itu belum ada yang tembus dari perwakilan Lampung untuk masuk ke industri. Kawan-kawan pada ngeband rame lah. Kayaknya tiap RT, tiap kampung itu pasti kok nggak keren kalau bukan anak band. Tiap kampung-kampung, tiap tetangga itu pasti salah satu anggota keluarganya anak band. Wah, di saat itu sih, saya ingat saya. Alhamdulillah sudah banyak yang wakilin band atau solo dari Lampung itu sudah wakilin kita ke industri musik itu loh, Kak. Terus apa lagi, Kak, kira-kira, Kak? Jadi gitu guys ceritanya, aturannya di teater pindah jadi anak ngeband, ikutan ngeband, main musik. Karena musimnya waktu itu ngeband semua. Jadi teater dicampakkan. Apa sih main teater ini? Waduh. Bosan aja kali, Kak. Teater lagi nggak banyak yang nonton. Jadi ya itu tadi lah ya kendalanya ya. Yang mungkin kurang dana, yang mungkin yang ngeband pada nggak jadi artis, pada akhirnya bebini, nikah, ngurusin anak bini. Dah ya namanya udah nasib kayak gitu kan. Jadi menurut lo syaratnya supaya bisa jadi artis beneran itu kayak mana sih? Yang menurut lo yang sebenarnya bisa nembus jadi artis itu orang yang seperti apa gitu? Apa macam kayak gue ini bisa nggak kira-kira? Kalau untuk urusan begitu, gua nggak bisa ngomong, nggak bisa ngasih clue kalau seorang artis harus begini karena gua sendiri untuk tembus ke industri, bagi gua ya, kalau untuk seorang artis yang terkenal, selebritis ya, itu harus tembus industri yang ada di ibu kota. Tapi paling tidak kita ini mewakili di kota-kota masing-masing, di kampung sekitarnya masing-masing adalah dikenal ikon sebagai artis. Artis itu sendiri lu juga pasti ngerti kan, kalau
seseorang yang menyukai dunia kesenian. Ya minimal jadi begitulah. Paling tidak kita dikenal di sekitar tetangga kalau oh itu anak itu dunia seni loh, hobinya. Dibilang hobi dulu ya, karena sementara ini kesenian gue belum menghasilkan pundi-pundi uang gitu. Tapi kalau memang dunianya seni itu sendiri sudah oke, sudah wah kira-kira wah ini menghasilkan banyak, sudah sip, sudah menghasilkan ya, kenapa enggak diterusin gitu. Ya banyak juga sih contoh-contoh senior-senior kita atau adik-adik kita yang aktif di bidang senian dan menghasilkan gitu, mendapatkan hasil dari situ gitu loh, gak. Ya kembali sih itu rezeki kita, dan yang paling utama ya perjuangan, pastinya perjuangan, karena segala sesuatu itu tidak bisa diraih dengan mudah, tentunya penuh dengan perjuangan. Oke. Balik lagi ke nasib ya, ke gua. Di sini gua sebagai faktor nasib presenter itu tadi lah. Segalanya balik lagi ke perjuangan, ya balik lagi ke nasib juga, guys. Kalau wayanya nggak jadi artis ya udah kerja yang lain. Contohnya kayak kawan kita ini dagang, udah realistis dia. Karena ya gimana ya, nggak bisa nunggu sesuatu yang pertaruhan yang sangat besar, perjudian di dunia entertain artis itu, apalagi kita cuman di Kota Madya, Bandar Lampung. Kayak kata Jaka itu kan emang industri total tuh di ibu kota sana, di Jabodetabek lah, kan gitu, selebritis. Oke, jadi bagi kawan-kawan yang emang suka dengan seni, ya iseng-iseng di waktu luangnya main musik, itu nggak jadi artis tuh nggak apa-apa. Bukan hal yang mengecilkan atau mengucilkan kalian. Menghibur Waduh, kawan-kawan sekitar atau apapun itu yang sifatnya menghibur itu juga tetap orang yang suka di bidang senian disebut artis juga. Tenang aja. walaupun nggak terkenal se-Indonesia gitu loh. Jadi janganlah, istilah kata, jangan kecil hati. Jangan ntar gua dikongekin nih, gua nggak jadi artis. Itu balik lagi ke niat sih sebenarnya. Kalau hatinya niatnya emang ngoyo mau jadi artis terkenal, monggo. Kalau nggak jadi ya udah, nasib. Jangan sakit hati. Berkacalah kan gitu. Sakit hati. Iya. Contohnya kayak kawan kita ini, dia nggak sakit hati, dia udah dagang. Kalau dia sakit hati merenung, woi, nyusul ke atas Transmart, dia bunuh diri. Gua nggak jadi artis, stres gua, gantung diri, gua minum baygon. Jangan, dosa. Nyusahin orang rumah nanti. Oke, terakhir nih kesan dan pesannya buat para pelaku seni yang lain-lainnya yang mungkin ya kayak lo banting setir, apa jual sendal, jual baju, jual sepatu, atau ya ada profesi lain yang hobinya ngelukis. Gimana nih di era-era corona, omikron, popcorn ini supaya nggak nambah pening atau nambah pusing, harapannya gimana? Realistis aja ya. Kalau pesan untuk kawan-kawan semua, bukan hanya kawan-kawan yang ada di dunia kesenian, pesannya realistis. Kalau lewat ke Sukarame atau jalan ke Endro Suratmin, jangan lupa tengok terus sebelah kiri, lihat warung milenial yang berada di Jalan Endro Suratmin sebelum pom bensin UIN. Jadi bisa kongko-kongko di sini, ngopi-ngopi bareng di sini, cari makanan ringan, minuman dingin, atau bisa nyanyi juga di sini. Disediain alat musik, free wifi tentunya, bisa semua. Itu realistis, pesannya begitu. Sama tadi apa Kak? Tadi kalau nggak salah. Dan pesannya bagi yang lagi jatuh di era corona ini gimana? Ya, yang pas. Motivasinya supaya bisa hidup, jangan putus asa. Wow, kesannya udah sepuh banget kalau udah. Cuma kalau ini kita cuma saling sharing, saling mengingatkan aja. Kalau memang di saat kita sedang dalam masa kesulitan, kemudian untuk proyek-proyek keseniannya sedikit agak berimbas dikarenakan
wabah-wabah atau masalah tragedi-tragedi dunia, wabah penyakit ya, corona ya, elektona ya, markona, itu ya kita berserah diri aja, yang pastinya itu yang utama, berserah diri kepada pencipta kita masing-masing. Itu yang utama. Kemudian jangan pernah patah semangat, terus berjuang. Kita, kita tahu besok masih ada hari, masih bakal panjang waktu kita. Jadi kita nggak boleh patah semangat, itu aja sih untuk kawan-kawan. Cuma ngingetin itu aja, Kak. Jangan patah semangat, jangan menyerah dalam mencari berkah di jalan ilahi. Balik lagi ke niat soalnya. Karena kita hidup ini, kalau niatnya bagus, niatnya nggak ngerepotin atau nyusahin orang lain, ala kadarnya hidup sesuai batas kemampuan kita, insya Allah ada jalan. Tapi kalau kita udah ngayal tinggi-tinggi, kejauhan, gua harus target, gua harus cepet-cepet kaya, cepet-cepet tenar jadi artis. Gua ngerinya nggak jadi artis, malah jadi apa? Stres kan gitu. Orang badannya kita lagi di Lampung, ngayalnya udah ke Eropa, udah ke Amerika. Jadi yang lumrah aja, yang standar-standar aja. Kalau kita ada rencana, karena kita ini manusianya bisa berencana, sisanya Tuhan yang nentuin gitu. Karena ya namanya kehidupan di dunia itu, kesalahan dan kelemahan itu adanya di dalam diri manusia. Kelebihan ataupun istilahnya potensi, balik lagi itu berkah dari ilahi. Oke, thank you banget buat Jack Mogers. Mudah-mudahan warungnya banyak yang beli. Amin, ya kan. Ya robbal alamin. Kalau ada rezeki bertambah bisa naik haji umroh kan gitu. Amin ya robbal alamin. Oke, mudah-mudahan yang nonton juga nggak pusing, nggak pening, karena kita orang ini emang lagi nggak ada kerjaan, hobinya ngobrol-ngobrol aja, berbagi ilmu pengetahuan dan juga hal-hal positif aja. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.